Ibu, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh memasuki bulan Juli di minggu pertama saat ini. Kita mau sama-sama datang ke Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Ku tak akan menyerah dalam segala perkara. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Rencana-Mu indah buat setiap kami. Haleluya. Kami ada karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Bapa. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah. Pada apapun juga sebelum mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Kau melawat kami, Kau menjamah kami Tuhan. Pujian, penyembahan, pengagungan kami kiranya semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Tibalah saatnya kami akan bersama-sama dengan umat-Mu dalam ibadah aplikasi Zoom ini Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan roh penerangan, roh penjelasan, roh hikmat kepada kami, apa yang Tuhan pesankan kepada kami melalui firman-Mu. Kiranya kami boleh menangkap dan kami boleh mengerti serta melakukan dalam hidup keseharian kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan pasti berfirman buat kami dan kami sekalian umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Selamat kita beribadah dalam aplikasi Zoom. Kiranya semua ini boleh kita belajar bersyukur dalam situasi kondisi apapun juga. Tema firman Allah pada pagi hari ini adalah jangan pernah menyerah. Tema firman Allah pada pagi hari ini adalah jangan pernah menyerah. Seperti apa yang dikatakan oleh Norman Vincent Peale, saudaraku, dia adalah salah seorang pendeta yang terkenal di Amerika. Kehebatan seseorang tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal-hal yang baik, tetapi saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melandanya. Itulah pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Norman Vincent Peale. Yang sangat menarik di dalam diri mereka adalah sikap tidak mengeluh karena kesukaran dan kegagalan yang mereka alami. Sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses dan berhasil, karena sifat demikian adalah hambatan yang paling besar. Sir Winston Churchill, saudaraku, adalah seorang Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940 sampai 1945 yang bukan saja terkenal sebagai politikus besar pada zamannya, namun juga sebagai orator ulung. Pidatonya selalu merupakan sesuatu yang luar biasa, sangat menggugah hati rakyat Inggris. Setiap pidatonya selalu yaitu membuat rakyat Inggris itu terkagum. Namun suatu hari ia mengucapkan pidato yang sangat pendek, yang hanya 3 kata. Dan 3 kata itu menjadi sangat terkenal hingga sampai saat ini. Dalam pidatonya itu hanya 3 kata ini, yaitu never give up. Jangan pernah menyerah. Never give up. Jangan pernah menyerah. Rupanya inilah motto seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama yaitu Churchill, sehingga mampu menjadi seorang pemimpin besar. Motto ini mengandung, kalau boleh saya memaknai Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengandung beberapa unsur yang positif di dalamnya. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Segala perkara dalam pekerjaannya dapat kita lakukan, ya, kita sebagai umat Tuhan dapat melakukan dan mudah kita mulai dan tidak akan mengalami kesulitan ketika di dalam diri kita ada prinsip yaitu tidak mudah putus asa. Antara awal kerja dan tujuan yang akan dicapai terbentang jarak yang tidak pendek, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bukan hanya saja itu, tetapi juga banyak muncul permasalahan, pergumulan, tantangan, dan kesulitan yang tidak terduga dalam perjalanan hidup tersebut. Jika berhenti di tengah jalan karena putus asa dan menyerah, tentu saja tujuan yang diharapkan tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berpikir dari apa yang dikatakan di dalam ungkapan tadi, never give up, bahwa kata itu memberi semangat kerja yang sangat tinggi, memberi dorongan yang kuat untuk maju terus dan pantang mundur. Persoalannya adalah bagaimana memelihara etos kerja kita dengan segala profesi yang kita punyai. Tidak lain, terus melihat ke depan, itu yang penting, yaitu tujuan yang akan dicapai. Kita hidup punya tujuan. Apapun yang kita kerjakan harus punya tujuan. Karena dengan tujuan itulah yang akan menyemangati hidup kita. Dan kita pasti akan meraihnya. Memandang tujuan yang akan diraih itu sangat mempengaruhi kinerja sekarang ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Karena merasa belum mencapai apa yang diharapkan. Pekerjaan dilanjutkan dengan penuh semangat. Sekalipun banyak tantangan seperti yang sekarang ini kita hadapi, yang tidak lain adalah COVID-19,
Itu bukan menjadi sebuah penghalang bila kita memiliki semangat kerja dan kita tidak putus asa. Ada beberapa hal, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang diajarkan Alkitab agar umatnya tidak menyerah di dalam hal apapun juga, termasuk di dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri sendiri. Sekali lagi saya katakan, kita tidak menyerah kalau kita tidak mengandalkan diri sendiri. Di dalam kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, dikatakan, ya, Engkau yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Mazmur 74 ayat 17, pemazmur mengatakan demikian. Di sini ada indikasi bahwa diri kita ini terbatas dalam banyak hal. Makanya dikatakan tadi Tuhan yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Tuhanlah yang membuatnya. Dan ini harus kita amini. Kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada banyak keterbatasan. Diri kita tidak mengetahui akan banyak hal di dunia ini, Bapak Ibu. Termasuk apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Dan bagi saya ini adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk umatnya. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi untuk kedepannya. Tetapi di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 firman Allah berkata, berserahlah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Firman Tuhan ini jelas memberikan sebuah pemahaman kepada kita, bahwa kita ini tidak banyak tahu tentang hal, dan hanya Tuhan yang Maha Tahu, maka kita harus senantiasa menyadari bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Di dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah berkata demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dalam ayat firman Tuhan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa diri kita itu tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Maka jadilah hidup ini dengan yaitu sungguh-sungguh. Ya, jangan pernah kita menyerah meskipun ada banyak hal yang tidak kita ketahui, karena kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Karena itu sadarilah bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk saya di dalamnya adalah sebenarnya manusia yang tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tidak menyerah kalau kita berpikir positif. Kita tidak menyerah kalau kita berpikir positif. Berpikir positif berarti berpikir seperti Yesus, karena kita adalah orang yang percaya. Berpikir positif berarti berpikir seperti Yesus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Satu kesaksian yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa Paulus selalu berpikir seperti Kristus. Karena dia tahu di dalam Kristus ada banyak hal yang dia dapatkan. Makanya dia tidak pernah menyerah dalam perjalanan hidupnya, karena dia tahu bahwa dia punya pikiran seperti Kristus. Berpikir positif adalah sebenarnya di dalamnya berisikan hal-hal yang baik dan indah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Filipi pasal 4 yang ke-8, saya yakin ayat firman Tuhan ini tidaklah asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu.
Jadi jelas sekali bahwa firman Allah menegaskan kepada kita, berpikir positif itu sebenarnya adalah kita akan memaknai, memahami, karena di dalamnya ada banyak hal yang baik dan indah. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, selain daripada apa yang saya katakan tadi, bahwa berpikir positif juga bertujuan untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang berpikir positif seperti pikiran Kristus adalah bahwa dia menyadari bahwa semuanya itu untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 3, dia menyatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk menumbuh kembangkan, memiliki gaya hidup yang selalu berpikiran positif, yaitu pikiran Kristus, harus menjadi bukan bagian lagi, tapi sepenuhnya di dalam diri kita. Karena di dalamnya, maka kita akan mampu mengimpartasikan hal-hal yang luar biasa di dalam menjalani hidup ini, yang mampu menjadi berkat bagi diri pribadi maupun bagi sesama kita. Yang ketiga, kita tidak menyerah kalau kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Bapak Ibu, firman Allah berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya, atau kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yesus, kita mampu berbuat sesuatu. Tapi di luar Yesus, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Karena itu, mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat meratakan jalan kita. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu. Hanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Dan Dia akan membimbing kepada jalan yang Dia kehendaki, bukan jalan yang kita kehendaki. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena hanya dengan Dia saja kita cakap menanggung segala perkara. Makanya firman Allah Filipi 4:13 firman Allah berkata di sana. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesaya 40 ayat 31 firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang mengandalkan Tuhan, di dalam hidupnya tidak ada istilah menyerah. Oleh karena itu, mari, mungkin hari ini bila kita menghadapi kondisi yang tidak pas, seperti dengan adanya COVID-19 ini, mungkin hidup kita penuh dengan pergumulan. Jalan hidup kita sering dipenuhi oleh onak duri. Ada penderitaan, ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, semua itu sebenarnya adalah membuat kita memiliki potensi untuk menyerah. Tetapi
berpijak dari pemaparan kebenaran firman Allah yang saya sampaikan. Jangan pernah menyerah. Meskipun hidup kita sekarang penuh dengan masalah, kita tidak boleh menyerah. Dalam situasi semacam apa yang saat ini sekarang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita harus memiliki kekuatan ekstra untuk dapat menghadapi dan melewati semuanya. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, di mana Paulus berkata ketika menghadapi sebuah kesulitan. Seperti katakan dalam Filipi pasal 4:13 tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia adalah Allah yang memelihara aku. COVID-19 bukanlah menjadi sebuah penghalang untuk meraih keberhasilan. COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia bukanlah menjadi sebuah penghalang untuk kita tetap berjalan meraih prestasi hidup yang lebih baik. Bila hari ini kau menghadapi segala pergumulan karena COVID-19, percayalah Bapak Ibu, jangan pernah kau menyerah. Ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Andalkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Saya yakin Tuhan pasti menyertai dan menolong. Apa yang saat ini Ibu sedang rasakan, Tuhan juga ikut rasakan. Percayalah, Dia Tuhan yang senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan diri untuk kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing. Dan mari kita akan bersama-sama yaitu menikmati sakramen perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ku tak akan menyerah. Kita nyanyikan pujian ini. Akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Tapi ku percaya Tuhan punya rencana. Peganglah roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita menikmati roti dan kita imani bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah buat kita semua. Dalam nama Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi, dengarkanlah firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Melalui firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami tidak menyerah. Untuk kami terus berjuang menghadapi kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau. Kami cakap melakukan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang
boleh memberkati kami, Engkau memberkati hamba-Mu, Amen. Engkau pakai Haleluya. hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, jadikan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapa. Bangsa dan negara kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini boleh bergabung bersama kami di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Amin. Saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.